Perkenalkan, nama saya Dr. Elita dari IDS Med. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara mengetahui tanda-tanda vital. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Di masa pandemi seperti ini, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sudah seharusnya diimbangi dengan sarana dan prasarana yang tepat dan memadai. Terlebih pada pasien yang membutuhkan penanganan khusus di ruang intensif, operasi, maupun resusitasi. Salah satu alat kesehatan yang wajib ada, yaitu adalah patient monitor. Kegunaan dari patient monitor adalah alat ini dapat mengkaji keadaan terkini pasien dan juga mengevaluasi pengaruh intervensi yang telah diberikan pada keadaan pasien dengan cara mengukur tanda-tanda vital pasien. Hal yang membuat alat patient monitor ini berbeda dengan alat lainnya adalah dapat mengukur tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan hanya dengan menggunakan satu alat saja. Kegunaan alat patient monitor lainnya adalah alat patient monitor mampu mengukur tanda-tanda vital pasien secara kontinu dengan tanpa mengharuskan tenaga kesehatan berada selama 24 jam di samping pasien karena adanya fitur alarm yang dapat memberitahukan tenaga kesehatan jika terjadi perburukan pada keadaan pasien. Selain itu, proses monitoring dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Data-data yang ditampilkan pada patient monitor adalah tekanan darah, mean arterial pressure, saturasi oksigen, temperatur, dan denyut nadi. Terdapat 4 tanda vital yang paling utama di tubuh. Yang pertama adalah denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dilakukan untuk mengetahui jumlah detak jantung per menit. Nilai detak jantung yang normal pada orang dewasa adalah 60 hingga 100 kali per menit. Kurang dari 60 atau disebut bradikardia umumnya disebabkan karena mengkonsumsi obat-obatan seperti sedatif, gangguan elektrolit pada atlet, dan sebagainya. Nah, kalau lebih dari 100 kali per menit, biasanya disebabkan apabila pasien sedang mengalami demam, sedang merasakan nyeri, pada pasien anemia, dan sebagainya. Tanda-tanda vital yang kedua adalah tekanan darah. Menurut American Heart Association, tekanan darah normal adalah di bawah 120/80 mmHg. Berikut adalah range dari tekanan darah normal dan yang tidak normal berdasarkan American Heart Association atau AHA. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat disebabkan karena merokok, obesitas, kurang aktivitas atau pasien sedang merasakan nyeri. Pada tekanan darah rendah atau hipotensi dapat disebabkan karena dehidrasi, pendarahan yang masif, konsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan. Apa itu mean arterial pressure? Mean arterial pressure atau MAP adalah tekanan arteri rata-rata selama satu siklus jantung, sistol dan diastol, yang menunjukkan bahwa ada cukup tekanan konsisten di arteri untuk mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Nah, range normal dari MAP adalah 70 hingga 100 mmHg. Bagaimana cara menghitung MAP? Tanda-tanda vital yang ketiga adalah laju pernafasan. Napas orang dewasa saat beristirahat berkisar 12 hingga 20 kali per menit. Apabila kurang dari 12 kali per menit atau disebut berapnea, umumnya disebabkan karena penggunaan narkotik, penggunaan alkohol, dan sleep apnea. Jika lebih dari 20 kali per menit atau disebut tachypnea, biasanya disebabkan oleh penyakit respirasi seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, lalu pada pasien dengan demam, dehidrasi, dan infeksi. Variasi laju pernafasan normal berbeda secara usia. Bayi, balita, dan anak memiliki laju pernafasan yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Tanda-tanda vital yang keempat adalah suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh dapat dilakukan melalui oral, ketiak, dan rektal. Untuk orang dewasa sehat, temperatur suhu tubuh berkisar di angka 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Pada suhu tubuh yang tinggi atau hipertermi,
disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis. Pada suhu tubuh rendah atau hipotermi bisa disebabkan karena suhu lingkungan yang dingin, hipotiroid, atau hipoglikemi. Ada satu tanda vital yang mulai diperhatikan selama kondisi pandemi COVID-19, yaitu saturasi oksigen. Saturasi normal adalah di angka lebih dari 95%. Saturasi di bawah 95% disebabkan karena kondisi hipoksemia yang dapat disebabkan karena anemia, penyakit respirasi seperti asma, ARDS atau yang biasa kita tahu adalah Acute Respiratory Distress Syndrome, dan COVID-19. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah happy hypoxia, di mana pasien tidak merasa sesak sama sekali, tapi saturasi oksigen tidak normal atau di bawah 95%. Demikianlah pembahasan saya tentang cara mendeteksi alat vital menggunakan patient monitor. Alat patient monitor yang dapat menginformasikan beberapa tanda vital pasien dalam satu waktu dapat Anda temui tidak hanya pada ruang rawat inap, melainkan juga dapat Anda temukan pada keadaan gawat darurat seperti bencana atau di dalam ambulans. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang membutuhkan. Stay safe, stay healthy, stay awesome!